Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Kita lanjut lagi di mata kuliah housekeeping selanjutnya, yaitu bagaimana proses pembersihan kamar. Ya, kita setelah 20 step tadi, kita akan kemarin kita akan rinci satu persatu apa sih yang harus dilakukan pada saat pembersihan kamar di housekeeping. Yang pertama, mengumpulkan sampah, ya. Yang pertama, kumpulkan sampah yang berserakan ke dalam waste basket atau keranjang sampah. Jadi semua sampah yang ada di kamar itu kita kumpulkan dalam satu wadah supaya pada saat kita membuang ke waste hamper, kita akan mudah ya untuk mengambil sampah-sampah yang berserakan di dalam kamar. Yang berikutnya, yakinkan tidak ada barang tamu yang terbawa di sampah. Jadi apalagi ini kamar yang occupied. Jadi pada saat kalian membersihkan kamar dan membuang sampah, pastikan barang-barang tamu ya. Contohnya pada saat kalian membersihkan itu seperti kadang-kadang uang itu ke bawah, terus apalagi mungkin perhiasan-perhiasan itu jangan sampai terbawa oleh kalian di dalam sampah, sehingga pada saat nanti tamunya komplain karena barang hilang seperti itu. Terus yang kedua, yakinkan tidak ada benda tajam atau pecahan gelas dalam sampah. Jika ada, pisahkan. Nah, jadi pada saat kalian membersihkan sampah di dalam kamar, kalian harus periksa tuh di dalam kotak sampahnya ada mungkin tamunya memecahkan gelas atau segala macam, itu kalian harus pisahkan pecahan-pecahan itu. Atau mungkin ada barang tajam sehingga pada saat kalian membuang di tempat sampah itu tidak mencobek trash bag-nya ya, sehingga pada saat kalian membawa sampah itu nanti takutnya kalau dia benda tajam atau pecahan gelas pada saat kalian membuang di trash bag-nya sobek, sampahnya kemana-mana pada saat kalian membersihkan kamar, sehingga koridornya bau dan sebagainya. Itu jangan sampai. Jadi kalian harus pisahkan ke plastik sendiri sehingga pada saat kalian membuang benda tajam atau pecahan gelas itu terpisah seperti itu. Yang berikutnya, yakinkan tidak ada puntung rokok yang masih nyala sebelum dibuang. Jadi pada saat kalian membuang sampah itu pastikan puntung rokok tidak ada yang menyala. Apabila menyala bahaya sekali ya. Kan sampah itu ada tisu, ada plastik dan sebagainya. Apabila itu masih menyala, takutnya ada terjadi kebakaran. Kalau terjadi kebakaran kan sangat merugikan sekali, ya, sangat berbahaya seperti itu. Jadi kalian cek dulu apakah di ada puntung rokok itu menyala atau tidak. Kalau menyala ya kalian matikan dulu baru kalian buang ke tempat kalian atau ke trash bag kalian seperti itu. Sampah yang terkumpul dimasukkan ke dalam garbage hamper ya. Jadi pada saat kalian sudah di dalam kamar itu sudah terkumpul sampah semua, kalian buang ke bagian di troli, yaitu garbage hamper ya. Sehingga pada saat kalian membersihkan tinggal dorong aja ya trolinya. Nanti pada saat sudah sip selesai baru kita buang di tempat penampungan sementara. Yang keenam, yakinkan tidak ada sampah yang tertinggal. Ini, jadi pada saat kalian membersihkan kamar, jangan sampai ada sampah yang tertinggal di kamar, ya. Sehingga tamu merasa komplain, oh, kok sampahnya nggak dibuang segala macam. Nah, itu membuat image hotel kita jelek, ya. Sehingga tamu tidak mau datang lagi ke hotel kita, seperti itu. Jadi kita harus memastikan sampah itu tidak ada di dalam kamar lagi. Seperti itu. Keluarkan juga peralatan makan bekas room service dan letakkan di tempat yang sudah ditentukan ya. Jadi
biasanya banyak peralatan room service. Tamunya itu malam-malam mungkin lapar, pesan room service kan, peralatan seperti plate, fork, spoon, segala macam itu ada di kamar. Nah, atau gelas, ya kalian keluarkan, letakkan sesuai tempat yang ditentukan, seperti mungkin di sudut koridor atau segala macam, itu ditentukan dari hotelnya di mana, atau enggak apabila ada itu kalian menelpon room service supaya di clear up seperti itu. Nah, ini berikutnya membongkar tempat tidur atau kita nyebutkan yang tadi itu stripping bed. Yang pertama, yakinkan tidak ada pakaian atau barang tamu yang terbawa dalam linen. Jadi pada saat kalian membongkar linen di tempat tidur atau stripping bed, yakinkan tidak ada pakaian atau barang tamu. Ini khususnya untuk kamar-kamar yang occupied, ya. Kamar-kamar yang occupied, kamar di mana tamu itu menginap di hotel tersebut, ya. Itu pastikan jangan sampai ada, ya. Sehingga apalagi barang seperti HP, laptop dan lain sebagainya, apabila kalian kalian tebarkan, barang itu jatuh ke lantai, pecah atau segala macam, kalian yang akan disuruh mengganti. Jadi pastikan dan jangan sampai ada barang. Kalau pakaian juga seperti itu, ke lantai kotor, apalagi yang baju warna putih, ya, seperti itu. Kotor, kalian bisa jadi kalian yang akan suruh mengganti, seperti itu. Jadi harus berhati-hati pada saat kalian stripping, pastikan. Apabila kamar itu check out, ya pastikan pelan-pelan saja, ya. Kalaupun ada barang tamu, ya kita buatkan lost and found, seperti itu. Yang kedua, bongkar sheet atau spray maupun selimut satu persatu. Jadi jangan kalian mengambil sheet atau spray itu bersamaan. Jadi satu-satu. Sehingga pada saat ada barang ataupun ada noda, kalian sudah bisa memastikan kalau itu kedeteksi, ya, mengetahui, apalagi barang tamu. Seperti itu. Kan biasanya ada banyak lapisan, apalagi yang 3 sheet, ya. Itu. Mungkin dia main HP di dalam ketinggalan segala macam, itu kalian pastikan. Dan menariknya pun pelan-pelan. Supaya pada saat di situ ada barang tamu kelihatan. Sehingga kalian barang itu tidak jatuh ke lantai. Apabila itu barang elektronik, pasti jatuh ke lantai, pecah. Seperti itu. Yang ketiga, periksa apakah ada noda, bekas tamu, lubang maupun spray atau selimut yang sobek. Kalau ada, segera laporkan ke floor supervisor. Nah, ini sambil tadi kan membongkar atau mengambil sheet satu persatu, sambil kalian lihat tadi saya sudah katakan, periksa ada noda atau tidak, ada lubang atau tidak, segala macam. Nah, apabila ada, kalian laporkan ke supervisor. Nanti supervisor akan membuat report, sehingga apabila tamunya masih ada di hotel akan dicas, biasanya seperti itu, karena kesalahan tamu, seperti itu, ya. Yang berikutnya, selimut dilipat dan diletakkan di luggage track atau di dressing chair. Nah, selimut-selimut yang sudah kotor itu kalian letakkan di luggage bag. Kalau memang bisa dilipat, ya. Dilipat, diletakkan di luggage track atau dressing chair. Spray maupun sarung bantal yang sudah diangkat dimasukkan dalam linen hamper. Jadi yang sheet dan pillowcase-nya yang sudah kotor, kalian letakkan di linen hamper di troli, sehingga supaya tidak terlalu banyak barang yang ada di kamar. Rapikan letak bed pad, ya. Jadi pada saat kalian membersihkan, itu ada namanya bed pad, ya. Sehingga bed pad itu adalah pelindung atau protektor apabila ada cairan yang dari tamu atau dari manapun, sehingga tidak langsung mengenai matras. Seperti itu. Itu pelindung matras.
Nah, biasanya kalau kalian setelah menarik linen atau menarik sheet itu bedpadnya berantakan atau dia terlepas dari matrasnya, sehingga kalian rapikan lagi, ya, sambil sambil apa namanya, persiapan untuk making bed. Terus yang berikutnya periksa kolom tempat tidur. Nah, periksa juga kolom tempat tidur. Mungkin ada HP atau mungkin ada dompet, ada segala macam yang terjatuh di kolom tempat tidur. Nah, itu kalian periksa juga. Kalaupun ada ya kalian laporkan ke supervisor untuk apabila kamar itu check out ya, itu berarti apa namanya, sebagai lost and found. Apabila kamar itu occupied ya berarti punya tamunya, seperti itu. Periksa kalau memang takutnya ada sesuatu yang terjatuh di kolom tempat tidur. Yang berikutnya, jangan menaruh bantal atau selimut di lantai. Ini sangat adalah untuk sanitasi, karena lantai itu kan diinjak oleh sepatu dan lain sebagainya. Lantai itu kotor dan sebagainya, sehingga kalian meletakkan jangan di lantai. Takutnya lantai juga ada noda yang susah untuk dibersihkan, ya, sehingga bantal atau selimut terkena noda tersebut susah untuk dihilangkan. Atau mungkin lantainya bau, kena kita kan nggak tahu kan keadaan lantai itu seperti apa, sehingga jangan sekali-kali meletakkan bantal atau selimut di lantai karena banyak bakteri seperti itu. Nah, yang berikutnya menata tempat tidur. Tarik tempat tidur kurang lebih 70 cm dari tembok atau bed panel. Ini apabila bednya itu terpisah dari bed panel atau bed head, ya, kepala bednya yang di depan itu, apabila itu terpisah. Maksudnya kan ada hotel yang bed pad sama matrasnya itu jadi satu, bed pad sama bed boxnya itu jadi satu. Nah, itu kita tinggal tarik matrasnya. Apabila semuanya terpisah, bed boxnya sama bed padnya, bed panel atau bed headnya, kita tarik 75 cm seperti itu. Yang berikutnya, rapikan bed pad, ganti jika ada yang ternoda. Apabila bed padnya itu ada nodanya, terus sudah lama tidak diganti, mungkin banyak noda, ya kita ganti seperti itu. Yang ketiga, tebarkan sheet 1 atau spray 1 dan masukkan semua sisinya di antara matras dan springboard. Setiap sudut dilipat membentuk lipatan yang disebut hospital corner. Di waktu menebarkan spray, yakinkan tidak ada rambut, noda maupun spray yang sobek. Nah, ini pada saat kalian sudah selesai, udah bed padnya udah rapi dan lain sebagainya, kalian tebarkan atau mulai making bed, tebarkan sheet 1, ya, dan masukkan semua ke dalam springboard atau bed box seperti itu. Dan sudutnya dibentuk segitiga, biasanya 45 derajat atau yang disebut hospital corner seperti itu. Dan pastikan sheet yang kalian tebar itu tidak ada rambut, tidak ada noda, dan tidak ada yang sobek. Seperti itu. Pastikan bersih seperti itu. Yang berikutnya, tebar spray 2 atau sheet 2 dengan posisi bagian yang kasar di atas dan sisi atas dari spray tepat sisi di tempat tidur bagian atas kepala. Kalau spray terlalu panjang dapat dilebihkan. Jadi pada saat kalian menebar sheet 2 itu paling gampang atau enggak, posisi jahitannya itu menghadap ke atas seperti itu, ya, atau kalian raba yang bagian halus itu di bawah seperti itu. Tujuannya apa? Supaya pada saat tamu tidur dia terkena bagian yang halus, itu tujuannya, ya. Nah, posisi sheet ujungnya itu bisa melebihi matrasnya nanti untuk proses pelipatan supaya mudah seperti itu. Nah, di sheet yang kedua ini dibiarkan saja, jangan dimasukkan. Jadi posisi kita tebar selesai, sudah presisi semua, baru kita tebarkan
selimut di atas spray 2 dengan bagian atas kepala kurang lebih 30 cm dari ujung tempat tidur. Nah, ini biasanya untuk sekarang kan banyak kan bed itu menggunakan duvet. Ada yang making bed cuma menggunakan satu spray, maksudnya satu sheet. Ada juga yang sheet 2. Kalau 2 sheet berarti sheet yang kedua kita lipat membentuk selimut seperti itu. Jadi kita lipat kurang lebih sedada orang dewasa, baru kita masukkan kanan kirinya, ya. Begitu juga dengan selimut atau duvet cover, ya. Duvet itu adalah bahan dari bulu angsa. Nah, duvet itu ada duvet cover dan liner itu. Jadi di dalamnya itu seperti spraynya itu ada untuk wadah atau untuk tempat linernya itu, sehingga pada saat kita making bed kita masukkan innernya itu ke dalam duvet cover seperti itu. Tahap berikutnya masukkan top sheet di atas selimut dengan sisi atas spray 10 cm. Maaf, ini untuk 3 sheet ya. Jadi selimut itu atau blanket, ini menggunakan blanket. Yang tadi saya jelaskan menggunakan duvet ya. Ini menggunakan 3 sheet ya. Selimut yang itu adalah blanket ya. Kurang lebih bagian kepala biarkan saja. Berarti sedada orang dewasa ya. Seperti itu. Untuk selimut. Yang berikutnya tebar lagi sheet yang ketiga atau top sheet di atas selimut dengan sisi atas spray 10 cm lebih sisi atas dari selimut. Jadi kan tadi 30 cm ya, jadi dilebihkan. Biasanya batas matras atas seperti itu. Ya. Itu jangan dimasukkan dulu. Ya. Tetapi masukkan ke dalam sheetnya, ke dalam selimutnya, ya. Lipat sisi atas spray 3 yang lebih ke bawah ke selimut ya, jadi masukkan ke dalam selimutnya, ya. Sisi yang dari batas ujung selimut atau ujung blanket sheetnya itu masukkan seperti itu. Lipat sisi atas spray 2 di atas selimut dan spray 3 bagian atas. Jadi kalian lipat supaya membentuk yang ada di gambar yang bawah seperti itu. Ya, gambar yang bawah ini. Lipat dan masukkan sisi kanan maupun kiri dari spray 2, selimut dan spray 3 bersama-sama di antara matras dan springboard. Jadi masukkan seperti gambar yang bawah itu kalian masukkan seperti itu. Bentuknya seperti itu. Yang berikutnya, lipat dan masukkan sisi bagian bawah dari spray 2, selimut dan spray 3 di antara matras dan springboard bagian sudut dibuat bentuk hospital corner. Ya, jadi bagian ujungnya juga sama, dibentuk segitiga 45 derajat atau yang disebut hospital corner. Kalian bisa searching seperti apa. Nah, itu biasanya masukkan dulu bagian depannya, masukkan, baru kita angkat bagian sampingnya, kita masukkan sisanya itu, kita turunkan, baru kita masukkan lagi semuanya. Seperti itu. Taruh bantal yang sudah disarungi di atas tempat tidur bagian kepala. Ya, seperti gambar yang ada di atas. Letakkan seperti itu, sehingga pada saat kalian making bed supaya rapi, seperti itu. Ya, biasanya banyak kan kalau kita making bed itu posisi seperti itu ya, rapi. Pasang bed cover atau bed spread. Nah, ini biasanya kalau 3 sheet kita memasang bed cover lagi. Tapi kalau menggunakan duvet berarti cuma sheet 1 langsung duvet ada, atau sheet 2 sheet menggunakan duvet ada. Itu tergantung hotelnya. Tapi sekarang udah banyak hotel itu menggunakan duvet. Bukan lagi menggunakan 3 sheet ya.
seperti itu. Tetapi ini harus kita pelajarin karena ini adalah basicnya seperti ini. Jadi kalian harus juga belajar ya, pasang bed cover semuanya atau bedspread ya, seperti itu. Sehingga menutupi sampai dengan pillow. Kembali ke tempat tidur ke posisi semula. Kembalikan ya. Setelah dipasang bed cover, kita kembalikan tempat tidur seperti semula ya. Kita dorong lagi ke posisi di mana matras menyentuh bed head atau tembok yang di belakangnya seperti itu. Yang berikutnya, jangan memasang sheet yang bernoda atau sobek, atau jangan memasang spray yang bernoda atau sobek ya, jangan sekali. Nanti takutnya tamu akan komplain kepada kita bahwa hotel tersebut memasang spray atau sheet itu kotor, sehingga image hotel kita merasa jelek. Tamu tidak mau datang lagi, tamu komplain, dia bilang ke teman-temannya, dan apabila hotel kita sepi, ya tahu sendiri gaji si karyawan itu juga sedikit karena servisnya juga sedikit seperti itu. Nah, yang berikutnya, hati-hati jangan sampai ada rambut di spray atau sheet ya. Jadi kalian jangan sekali-kali ada rambut ya di dalam tempat tidur atau di sheet atau di spray. Itu sangat diharamkan. Karena kenapa? Takutnya kan tamu kan kita nggak tahu ya dia check-in sama siapa. Takutnya dengan istrinya, dengan ada rambut, nanti malah terjadi keributan. Itu adalah kesalahan kita sebagai room attendant yang membersihkan kamar tersebut. Ada rambut seperti itu, padahal bukan dia. Nah, itu jangan sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila ada rambut, ya kita nggak tahu kan rambutnya siapa segala macam. Nah, itu adalah sebagai hygiene sanitasi. Apalagi sekarang musimnya corona ya. Kita harus menyemprotkan hand sanitizer ke ruangan itu ya, supaya disinfektan ya, supaya bakteri-bakteri mati, apalagi kalau ada rambut segala macam, sehingga tamu tidak merasa nyaman. Seperti itu. Itu harus kita terapkan supaya tamu itu nyaman di hotel tempat kita bekerja. Sehingga tamu itu nanti bisa promosi kepada teman-temannya, sehingga tamu itu datang lagi dan datang lagi ke tempat hotel kita. Baik, terima kasih, pertemuan kita cukup sekian. Terima kasih, semoga senantiasa sehat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.